Panji. I am from Indonesia. I hope you guys know where that is. I really do. You guys, have you heard about Indonesia? Yeah. Oh, that's such a relief because a lot of those jersey sales are coming from this country right here. Indonesia is so crazy about football. It doesn't make sense. No lie, there was a riot in Jakarta, Indonesia, between Indonesian Barcelona fans and Indonesian Real Madrid fans. Why? Why? None of them speak Spanish. They don't even speak English. I don't know. Saat ini sedang berada di kota Frankfurt. Ini adalah kota Frankfurt. Urusan 10,000 Hour minggu ini membawa gue ke Barcelona dan ke Vienna. Cuman dari Brussels kemarin, daripada langsung ke Barcelona dan menghabiskan lebih banyak hari di Barcelona, sementara Barcelona kota yang lebih mahal, gue mampir ke sini dulu ke Frankfurt. Di Frankfurt, gue selalu ingat Babe Cabita. Kota ini sangat mengingatkan Babe Cabita. Waktu 2016 gue pernah ke Jerman bersama dengan Babe. Kami pergi ke sejumlah kota, Hannover, Leipzig, Berlin, Frankfurt, München. Terus di antara semua kota tersebut, Frankfurt lah yang paling mengingatkan sama Babe Cabita. Beberapa alasannya adalah karena gue setiap kali ngelihat landmark di Frankfurt tuh ingat Babe, termasuk ini. Di belakang sini, Babe waktu itu 2016 pernah battle dance sama Gembel. Di sini ada Gembel di sini. Terus Babe battle dance kan dia b-boy. Terus di sini juga di Frankfurt, dari Frankfurt tepatnya, kami waktu itu pergi ke Herzogenaurach. Itu adalah markasnya Adidas. Babe itu kan Adidas banget. Jadi kami ngelihat kantornya seperti apa, terus begitu belanja di factory outletnya juga. Dan yang juga mengingatkan sama Babe Cabita adalah waktu itu gue lupa kelar tour atau apa, tapi yang pasti gue tuh ngantuk banget. Nyampe ke hotel tuh gue memutuskan untuk tidur aja. Kan gue sekamar sama Babe. Babe sama satu tim tuh jalan-jalan. Belakangan gue baru tahu mereka tuh ke Red Light District ketika gue tidur. Tengah malam gue bangun untuk kencing. Terus gue ngeliat di nahkas antara gue sama Babe itu ada karet rambut cewek 2. Gue bingung, ini kenapa ada karet rambut cewek. Besok paginya pas sarapan gue tanya sama Babe, ternyata dia di Red Light District di salah satu tempat itu. Dia cewek-cewek pada kagum ngeliat rambutnya dia, terus dikasih karet rambut, tapi bentuknya jadi kayak kuping Mickey Mouse gitu loh, lucu banget. Nah, dalam rangka mengingat Babe Cabita yang kita sayang semua, gue mau ngebuka .id Weekly Vlog dengan membawakan beat yang dia lahirkan di Jerman. Beatnya kurang lebihnya adalah, bahasa Jerman itu sebenarnya gampang. Semuanya tuh tinggal ditambah-tambahin N aja. Good morning, Guten Morgen. Terus selamat malam, Guten Abend. Kalau melewat, Punten gitu. Terus dia bilang, bahasa Jerman gampang, tambah-tambahin te aja. Toilet, toilate. Coklat, cokolate. Perempuan binal, lonte. Masih lucu. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Rest in peace, Babe. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Sebelum gue mulai episode .id Weekly Vlog kali ini, gue mau cerita sedikit tentang pertunjukan komedi yang menurut gue, dan kayaknya benar, terbesar di 2024. Tidak ada satupun pertunjukan komedi yang lebih besar dari acara ini. The Founders, 7 Desember 2024 di SICC, Sentul International Convention Center. Untuk yang belum tahu, The Founders adalah sebuah pertunjukan oleh foundernya Stand Up Indo. Founder Stand Up itu berarti pendiri komunitas Stand Up Indo yang sekarang tersebar dari Aceh sampai dengan Papua. Pendirinya ada 5. Raditya Dika, Ernest Prakasa, Rian Adriandi, Isman Hasuryaman, Panji Pragiwaksono. Kami belum pernah punya acara sendiri. Biasanya kami ngisi acara di Stand Up Fest kemarin main improv. Terus waktu itu juga pernah di Local Stand Up Day, LSD pernah. Tapi itu juga nggak lengkap tanpa Radit. Nah, untuk pertama kalinya kami bikin acara bareng, 5-5-nya hadir, dan di sini
Comika dan Gold Life sebagai promotor membawa konsep Trifecta. Comika Trifecta itu IP-nya Comika, di mana dalam satu acara ada 3 pilar komedi. Stand up, improv, dan sketsa. Di New York sini, gue pernah bahas juga waktu itu di Dota The Weekly Vlog, dan juga di buku gue tulis bahwa di sini tuh ada keyakinan seseorang yang bisa ngelakuin 3 pilar komedi tersebut adalah komedian level atas. Kalau dia bisa stand up, kalau dia bisa juga improv, dan dia bisa main sketsa, berarti ini orang emang jagoan nih komediannya. Karena ada yang bisa main stand up, nggak bisa main sketsa, ada yang bisa main sketsa, nggak bisa main improv, nggak bisa stand up. Banyak. Sementara improv kan gede banget kan, SNL kan geng improv gitu. 3 pilar tersebut. Nah, Comika bikin 2 kali acara Comika Trifecta kalau nggak salah. Yang satu temanya politik, yang satu temanya horor karena berkaitan dengan Halloween kalau gue nggak salah. Nah sekarang The Founders tuh mengusung konsep Comika Trifecta. Berarti para founders akan melakukan stand up, akan melakukan improv, dan untuk pertama kali akan melakukan sketsa bareng-bareng. Lo nggak pernah ngeliatin kami main sketsa live bareng-bareng. Ini dilakukan di The Founders. Sekali lagi 5-5-nya akan hadir, tapi di setiap acara nggak semuanya ngelakuin kayak stand up tuh. Yang stand up cuman gue, Ernest, sama Diana Drandi. Tapi ada tambahan bintang tamu, Seminato Slimboy, Presiden Senapindo yang kedua, dan Awe, Presiden yang ketiga. Karena kan Ernest Presiden yang pertama. Terus di improv nggak semuanya main, Ernest nggak main, jadi ada gue, Isman, Radit, dan Rian. Dengan tambahan bintang tamu, Mbah Tesi dari Sri Mulat. Belum pernah ngeliat Tesi main komedi bareng sama kami kan, dan juga pasti belum pernah ngeliat Mbah Tesi main improv, ada di sini. Dan yang terakhir sketsa, 5-5-nya muncul, semuanya founders akan main bareng, plus tambahan. Ada komedian legacy seperti Aming dari Extravaganza, SNL-nya Indonesia. Ada Echa Aura yang banyak ngisi sketsa komedi zaman sekarang seperti Main Hakim Sendiri. Plus ada stand up komedian seperti ada Hifsi, ada David, ada Ajis, ada Rin Hermana, sama satu lagi siapa ya, kok gue lupa. Ya itulah. Nah, tiketnya sudah dijual dari sekarang. Lo bisa masuk ke thefounder5.com dan sikat tiketnya di situ. Jadilah bagian dari acara komedi terbesar 2024. Fix, nggak ada yang lebih besar. Oke, Dota The Weekly Vlog. Di episode kali ini kita akan banyak ngomongin soal kita gue ke Barcelona dan juga Vienna. Ini adalah 2 kota dari 2 negara yang belum pernah gue samperin sama sekali. Tapi seperti openernya, gue memutuskan untuk nyantainya di Frankfurt aja karena duit gue udah mulai surut dan Barcelona adalah kota yang mahal. Jadi gue memutuskan untuk pindah ke Barcelonanya pas udah waktunya manggung di Barcelona aja. Dan Frankfurt adalah kota yang lebih murah. Kenapa Frankfurt? Kenapa nggak Berlin? Karena saya nggak terlalu suka Berlin sejujurnya. Lebih senang Frankfurt. Dan lebih keraba gitu makannya dan segala macam. Lebih gampang juga kotanya. Dan selama Senin, Selasa, Rabu tuh gue ngapa-ngapain. Praktis gue kerja cuman makan, tidur, dan ngopi. Dah itu doang aja kegiatan gue. Nggak ada kegiatan aneh-aneh. Baru Kemis gue ke Barcelona. Karena Kemis malamnya gue stand up di Thorny Thursday. Gue berangkat pagi ke Barcelona dan ketika nyampe gue langsung merasa bahwa untuk sebuah kota yang berada di Eropa, Barcelona ini paling aneh dan paling secara arsitektural juga paling unik gitu. Secara landscape juga unik. Gue memutuskan untuk mampir ke 2 tempat sebelum gue ke stand up gue di Secret Comedy Show, Secret Comedy Club. Yang pertama gue ke La Sagrada Familia ya, kalau nggak salah nama gereja yang didesain oleh Antoni Gaudi, seniman setempat. Anjay, seniman setempat. Gue kesana karena ya ini adalah destinasi yang khas dan cukup standar dan juga cukup unik gitu karena lu di video sebelumnya kan ngelihat beberapa arsitektural gereja ya, dan rata-rata arsitektural atau gaya arsitektural gereja-gereja kan antara Romanesque atau Gothic-esque.
Dan ketika gue bilang Gothic tuh bukan Gothic kayak gaya dandan Gothic ya. Emang nama arsitekturalnya adalah Gothic architecture. Kan rata-rata seperti itu. Nah, si La Sagrada Familia ini beda sendiri stylenya karena yang ngerjain si Antoni Gaudi yang memang di Barcelona tuh ada banyak yang dia kerjain, bukan cuma si gereja tersebut. Dan gue bikin sedikit penjelasan soal gereja tersebut, silakan ditonton. Ingat gak kegemaran gue dengan proyek-proyek ambisius? Salah satunya adalah gereja yang ada di belakang gue, La Sagrada Familia, yang dikerjakan atau arsitekturnya dikerjakan oleh Gaudi. Nah, kenapa disebut proyek ambisius? Karena sebenarnya proses produksinya dimulai di abad ke-19, jadi 18 sekian. Dan yang mulai juga ngerjainnya bukan Gaudi, ada arsitek lain. Setahun setelah arsitek itu ngerjain, dipindahin ke Gaudi. Lalu ketika Gaudi mau ngerjain, ada banyak perdebatan soal teknis karena visinya Gaudi itu unik lah kalau nggak mau dibilang aneh. Si Gaudi ini banyak ngambil pendekatan-pendekatan organik dan ngambil dari alam terhadap arsitekturalnya dan memang agak nggak lazim intinya. Bahkan salah satu alasan kenapa gereja ini dikerjakannya lama karena untuk sesuai dengan visinya Gaudi, pada masanya teknologinya belum ada. Jadi harus nunggu teknologinya ngejar keinginan Gaudi untuk pada akhirnya bisa dilanjutkan dikerjakan. Ini di luar masalah kebakaran, dia pernah dibakar sama waktu itu kan ada kayak semacam perang saudara di sini. Terus sempat dibakar, terus dibangun lagi dan segala macamnya. Nah, beberapa penerapan teknologi terhadap gereja ini dilakukan dengan pembangunan reliefnya, yang kalau dulu manual, sekarang dengan bantuan komputer. Dan Gaudinya, kalau gue nggak salah ya, dia meninggal karena ketabrak kereta, dimakamkannya di sini juga. Dan masih dikerjain sampai sekarang. Belum jadi. Ini gereja loh. Belum IKN. IKN lebih lama lagi kali. Kelar dari situ gue ke Camp Nou, atau tepatnya Spotify Camp Nou yang lagi di Pugar. Gue nggak tahu tuh, berarti mereka tanding kandangnya di mana ya? Mungkin fans Barcelona tahu. Gue kesana karena kayaknya nggak mungkin deh sebagai pecinta sepak bola yang klubnya dikalahkan sama Barcelona FC 2 kali kalau nggak salah di final. Dan berkali-kali kalau dihitung dari yang lainnya ya, untuk nggak mampir ke sana, setidaknya ke museumnya. Gue pengen lihat museumnya karena dulu waktu SMP, SMA, gue sempet suka Barcelona FC karena gue suka Romario Faria. Gue gak tahu kenapa di kepala gue tuh Romario dan Peri Sandria tuh punya kesamaan gitu. Secara build badan mirip, secara main juga mirip, seneng one-on-one sama kiper kan. Terus gue berangkat ke sana. Menurut gue kompleksnya menarik sekali. Jadi satu kompleks tuh ada kafe ada 2 bahkan di gerbang depan, nggak tahu gerbang depan atau gerbang apa disebutnya, pakai nomor. Di gerbang gue masuk tuh ada kafe, Barcelona Cafe. Abis itu di deket, abis itu ada jalan utama ke stadionnya. Abis itu di deket stadionnya tuh ada museum. Terus ada kafe juga, ada megastore-nya juga. Ada barnya juga, cukup gede lah kompleksnya, wilayahnya. Terus gue masuk ke Barça Immersive Tour, itu adalah museum soal sejarah Barcelona. Pas gue masuk, kesan pertama gue adalah bahwa emang super high tech sih. Waktu masuk tuh lu langsung kayak dibawa ke sesuatu yang high tech dan ngasih lihat Barcelona dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, dikasih lihat semuanya ada infonya gitu ya terkait dari tahun ke tahun. Dan ada banyak memorabilia kayak ada jersey dan sepatu Stoichkov. Terus setelah itu ada satu area untuk Cruyff. Beliau adalah pemain sepak bola dari Belanda tapi membawa perubahan yang signifikan sekali di Barcelona, yang membawa gaya permainannya seperti ini dari zaman mereka sekolah di La Masia sampai dengan sekarang tuh gaya itulah yang dibawa. Terus setelah itu masuk ke satu wilayah atau satu ruangan yang ada pilar-pilar interaktif gitu, ada layar yang
Jadi layarnya nempel ke pilar, habis itu pilarnya bisa lu tunjuk untuk lu cari tahu tentang pemain yang sedang bermain untuk Barcelona FC, baik tim pria ataupun tim perempuannya di musim tersebut. Habis itu jalan lagi, kalau gue nggak salah, trophy room, betul. Trophy room, trofinya banyak sekali, lebih banyak daripada Manchester United memang, dan ada satu bagian itu ada trofi Piala Champion, terus gue lihat sebel sendiri gitu gue ngeliatnya. Gue tahun berapa ya? Champion tahun 2014 ya, yang MU-nya pakai jersey putih, yang Rooney golin, kalah berapa ya? 3-1 atau 4-1 gitu. Pokoknya itu Barcelona sakti banget sih di situ. Gue inget itu adalah salah satu pertandingan yang disesali sama Sir Alex karena dia bilang harusnya gue naruh Park Ji-sung untuk nempel ke Messi sih. Kalau misalkan bener gue taruh Park Ji-sung nempel ke Messi, mungkin hasilnya akan berbeda. Mungkin 2-1 menang Barca tetap. Tapi itu kayaknya gue inget tuh gue nonton itu di Plaza Festival deh kayaknya ya. Seinget gue. Abis itu ada jersey, ada tembok yang ngaslet segala macam jenis jersey. Terus gue nyari jersey Romario Faria mana yang nggak ada gitu. Terus dia ada kayak screen gitu di mana lu bisa cari tahu tentang pemain-pemain Barcelona. Terus gue cari Romario Faria dan dapat Romario. Jadi ada kayak infonya, grafisnya, ada klip-klipnya dan segala macamnya. Terus mereka ada satu pojok untuk Lionel Messi. Yang mana kalau menurut gue ya sebagai orang yang bukan fans Barcelona, maksudnya nggak garis keras gitu ya, karena gue lebih mengidentifikasi gue sebagai fans Manchester United, sebagai orang yang nggak ngefans sama Barcelona, nggak ngefans sama Messi, nggak ngefans sama timnas Argentina, gue aja ngerasa ini kayaknya kurang gede deh. Cuman satu pojokan doang, ini adalah pemain yang bisa jadi adalah pemain the GOAT. Ya kita bisa debat dengan Cristiano Ronaldo ya, tapi ya mereka berdua kan the GOAT of modern football gitu zaman sekarang, apalagi setelah Messi dan Argentina juara dunia kan semakin pasti gitulah, semakin pakem gitu. Terus habis itu seingat gue kami masuk ke apa ya, gue lupa nama tempatnya apa, tapi itu tuh kayak ada dome gitu dan semuanya itu ada screen gitu, dan awalnya apa sih namanya, yang pemain Barca pada mengelilingi kita, terus gitu dia kayak ngelempar bola, nendang bola dari satu pemain ke pemain, terus kita disuruh ngerebut gitu, dan bocah-bocah pada lari-larian, habis itu pindah ke grafis, terus pokoknya grafis tentang Barcelona sih, Barcelona FC men and women. Habis dari situ terus ngeliat soal masa depannya Stadion Camp Nou, yaitu si Spotify Camp Nou tersebut, dikasih lihat bentuknya bakal seperti apa. Terus pas mau keluar, di sebelah kanan, jadi ada tulisan kirinya ada tulisan Barca, sebelah kanannya ada ruangan di mana di dalamnya tuh ada orang lagi pakai kayak VR gitu. Jadi ada kayak virtual experience gitu lah, tapi gue nggak ngambil paket itu. Ada paketnya kalau mau ngambil, tapi gue nggak ngambil. Gue ngambil paket one on one lawan RoboKeeper. Jadi pas lu keluar ke kiri itu ada tuh satu area di mana lu bisa one on one sama RoboKeeper. Pas kesana tuh gue tuh udah curiga nih. Kalau ngelihat klip-klipnya pemain lawan RoboKeeper pasti ada keplesetnya. Pemain legendaris juga ada kepleset-keplesetnya ketika lawan RoboKeeper. Lebih kepada sepatunya nggak pas aja dengan turf yang ada di situ, sebenarnya rumput sintetik ya. Terus gue dapat 3 kesempatan, kalau misalkan masuk 3-3-nya dapat hadiah apa gitu. Tendangan pertama tidak masuk. Tendangan kedua gue mau ngambil kanan atas, kepleset dong. Kepleset. Seorang fans MU yang lagi pakai hoodie Paris Saint-Germain di Stadion Barcelona impersonate John Terry dari Chelsea. Kepleset. Malu gue, karena ada bocah ngantri gitu-gitu kan dengan orang tuanya masing-masing. Terus yang ketiga juga nggak masuk, udah deh. Setelah itu
gue ke Megastore-nya dan berbelanja. Megastore keren sih. Ada berapa lantai ya? Lantai dasar, lantai bawah, 3 lantai berarti. Secara desain toko juga bagus banget menurut gue. Lebih bagus daripada yang ada di Old Trafford, if I'm going to be honest with you. Dan dari situ gue bawa oleh-oleh yang mau gue jadiin hadiah kuis. Ini adalah original Captain Band dari Barcelona. Masih ada harganya. Barcelona Captain Bracelet. Sebenarnya for kids, tapi orang Indonesia bisa lah ya. Dan ukurannya kan gimana lu merepetinya ya. Ini akan gue berikan kepada yang nonton video ini. Syaratnya adalah cerita di TikTok, di Instagram, ataupun di Twitter. Cerita kenapa menurut lu orang sebaiknya nonton The Founders. Lu bisa nyari materi poster dan segala macam, lu bisa cari sendiri, lu bisa Google. Gue juga akan posting di Twitter dan lu bisa download kan dari Twitter. Posting, intinya cerita sama orang-orang kenapa orang mesti nonton The Founders. Dan yang paling keren postingannya, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram, entah itu di Twitter, di YouTube juga boleh. Nggak usah bikin podcast ya. Yang paling keren kontennya tentang ajakan nonton The Founders akan mendapatkan ban kapten original dari Barcelona. Dibeli di Barcelona di Megastore Camp Nou. Ini dia. Batasnya ditutup sampai dengan gue umumin di .id weekly vlog episode minggu depan. Ya, gue umumin di minggu depan siapa yang menang ini. Oke. Udah dari situ gue berangkat ke Secret Comedy Club. Secret Comedy Club, kalau misalnya ngelihat dari petanya itu, lokasi itu kayak di sebuah tempat yang emang itu tempat makan, tempat bar, lounge, tempat minum-minum, gitu-gitulah. Tempatnya kayak gang gitu. Terus gue kan bawa Google Map, tempatnya sih harusnya ini, tapi kok kayak bukan ya, kayak... Jadi ada kayak bar mau tutup karena si tutupan besi udah ketutup setengah, dan di kanannya ada pintu. Terus gue bilang, ini yang mana ya? Gue pikir-pikir, gue mampir aja masuk ke barnya nanya, by the way lu tahu Secret Comedy Club nggak? Terus pas gue masuk tuh ada orang duduk di balik meja. Pas gue masuk tuh perasaan gue udah bilang, ini kayak mau nagih tiket stand up. Pas gue deketin, bener gue lihat ada tulisan kayak poster gitu, Secret Comedy Club. Terus gue nanya, ini Secret Comedy Club ya? Oh iya, oh Panji ya kata dia. Ya gue hostnya, kata. Oh terus gue kenalan. Terus akhirnya gue dibawa turun. Nah terus lucu kata orangnya, ya namanya juga Secret Comedy Club ya, tempatnya kayak rahasia. Terus masuk ke bar, mesen di bar, terus turun ke bawah. Baru kelihatan Comedy Clubnya. Lucu, Comedy Clubnya cantik, unik, mungkin muat sekitar 50-60 orang. Sederhana secara lighting tapi oke secara estetik gitu. Jadi nggak terlalu teknologi ribet-ribet banget, tapi kelihatannya cantik sekali. Nah gue stand up di situ, gue lupa ada berapa orang, mungkin sekitar 8, dan gue ada di urutan keempat kalau gue nggak salah. Because one day I was looking at myself in the mirror and it looks like my hair is hugging my head from the back like. That's my time. Thank you very much. Give it up for your wonderful. Ada 2 half. 4 pertama gue headlinernya, habis itu mereka ada kayak baca-bacain tulisan dari penonton, roses or thorns. Jadi kasih tahu minggu ke belakang apa high low, apa low-nya elu. Jadi misalkan high-nya kemarin gue naik jabatan di kantor gue, terus low-nya adalah gue putus gitu. Nanti dibacain sama 2 hostnya, habis itu dibecandain. Udah masuk lagi ke 4 berikutnya, terus selesai. Nah perasaan gue waktu gue nongol di situ, gue ngerasa ini kok kayak rata-rata pada baru gitu. Dan semuanya bahasa Inggris, by the way. Ini adalah pertunjukan stand up berbahasa Inggris. Dan waktu gue naik, gue sih ngerasa gue pecah ya. Paling pecah kayaknya gue deh, kalau mau secara objektif. Tapi kan itu open mic ya, jadi orang-orang pada bawa materi baru. Walaupun enggak sih, kayaknya yang main ukulele itu bukan materi baru. Terus cewek Asia yang urutan kedua, urutan ketiga juga bukan materi baru. Tapi orang-orang di sini tuh kayak
kayak ceweknya tuh yang cewek Asia itu yang cantik sebenarnya, tapi stand up tuh yang kayak kok nggak ketawa sih, ini lucu loh, wah parah lu, nggak asik lu, gitu-gitu. Kata gue ini kayak komika baru gitu. Terus gue penasaran kan, akhirnya abis acara gue ngobrol-ngobrol sama komedian-komediannya seperti biasa, tukar-tukaran Instagram. Terus mereka cerita sebenarnya lu agak telat karena baru aja tanggal 1 November ada Barcelona Fringe Fest. Jadi kayak Edinburgh Fringe Festival, acara festival seni sekota Edinburgh, cuman di Barcelona. Katanya ada 30 venue. Kata gue, anjing, berarti skena stand up lu gede. Terus dia cerita, belakangan ini gede. Mirip kayak yang di episode minggu lalu, belakangan ini naik banget. Sejak 2016-2017. Terus gue bilang sama dia, gue baru aja dari Berlin, mereka ngomong hal yang sama. Gue dari Brussels, mereka ngomong hal yang sama. Gue dari Roma juga mereka ngomong hal yang sama. Kayaknya emang ada tren kebangkitan komedi atau skena komedi bahasa Inggris di Eropa. Atau mungkin stand up komedi secara umum. Udah dari situ terus balik ke hotel istirahat. Besoknya gua terbang ke Vienna. Iya benar Vienna. Nyampe Vienna ini adalah kali pertama gue ke Vienna. Vienna kembali lagi jadi kayak kayak kota yang klasik aja gitu ya, klasiknya Eropa, emang kayak gitu bentuknya. Dan di situ gue stand up 2 kali. Show pertama di Vienna itu dikerjakan sama Wiener Comedy Club, yang mana ternyata Wiener Comedy Club tidak punya comedy club. Mereka pindah-pindah. Salah satunya adalah di rooftop A&O Hotel. Untuk yang pernah ke Eropa, A&O ini hotel murah lah, hotel budget. Waktu gua tour ke Eropa, ketika ke Jerman tuh gua nginepnya di hotel A&O sekamar ber-7 gitu. Kayak waktu ke Amsterdam sama Regen, kalau lu lihat ada video Regen marah-marah, itu kan gue tidur sekasur tuh sama Regen. Itu sebenarnya kami ber-5 atau ber-6 tuh satu kamar di hotel A&O tersebut. Terus datang ke situ. Nah, organizer dari Wiener Comedy Club adalah juga host dari acara tersebut. Namanya adalah Sia. Sia stand up, abis itu gue stand up. Sebenarnya ada penonton pengen nyoba ngejok gitu sebelum gue. Abis itu gue stand up 15 menit, 10-15 menit katanya. Abis itu break. Abis itu ada komedian namanya Shane. Lucu parah. Lucu banget. Di antara semua komedian yang gue temuin di Eropa, ini orang paling lucu. Paling lucu. Bebancian gitu, tapi lucu banget nih orang. To properly put you in my vlog. I love these guys. These are the best. My name is Shane and I'm a very successful comedian and these are my shoes. I'm Sia and I'm just Shane's groupie. The sweetest guy. Kelar dari situ kami sempat ngobrol-ngobrol, sepaf 2 puff, terus cerita-cerita soal skena komedi di Vienna. Sama, mereka juga cerita hal yang sama. Lagi ada kayak kebangkitan stand up di Vienna, termasuk juga stand up berbahasa Inggrisnya. Tapi terus si Shane bilang, yang kurang dari Vienna adalah skena stand up komedinya tuh kurang dijagain. Karena kalau lu ngisi acara-acara lu kan sering ngeliat komedian-komedian yang agak kurang, tapi tetap naik panggung, nggak disaring dulu gitu. Nggak ada gatekeeping. Ya, di New York gatekeepingnya kebanyakan, di Vienna nggak ada gatekeeping. Dan setelah itu gue sempat megang canceling, jadi itu acara pay as you wish gitu. Acaranya gratis, beli minum di bar, pas pulang kalau lu happy, kasihlah seberapapun menurut lu layak gitu. Rata-rata ngasih 10 euro, juga ngasih koin. Koinnya ada yang koin 2 euro, ada yang koin 1 euro, ada yang koin setengah euro, 50 cent gitu kurang lebihnya. Nih ya, 10, 20, 30, 40, 50, 60 euro. 60 euro di Austria, lu kali deh 17.000. Gokil. Makasih Sia. Udah selesai, pulang, terus besoknya
Gue nggak ke destinasi apapun secara spesifik, tapi yang menarik dari kota Vienna adalah sepanjang Eropa itu kan ada Christmas market. Christmas market itu kayak pasar kaget dalam rangka Natal. Waktu di Berlin gue sempat ngeliat tuh, mereka udah mulai ada footage-nya juga. Nah biasanya dikenalnya adalah seantero Eropa, Vienna tuh selalu mulai duluan. Jadi besoknya siang ketika nyari makan, gue putuskan ya udah sekalian aja ke Christmas market. Udah gue ke sana. Bener-bener kayak pasar kaget aja gitu, kayak festival, ada yang jualan makanan, ada karuselnya tumpuk 2 lagi, lucu banget. Terus gue nyobain sejumlah makanan yang ada di situ, sejumlah minuman yang ada di situ. Kemudian gue ke perpustakaan, namanya Vienna Hall atau apa gitu, gue lupa. Itu perpustakaan yang cantik sekali. Coba penonton .id Weekly Vlog sambil nonton ini sambil nge-google abad ke-14, 13 sekian gitu ya, 1350, 1380 di Nusantara lagi ngapain. Karena gue lagi mau masuk perpustakaan yang berdiri tahun 13 sekian. Di Indonesia nggak tahu lagi ngapain, di sini lagi ngumpulin buku. Jadi kita masuk. Salah satu yang disebut-sebut sama orang adalah disebut-sebut orang wajib didatangin di Vienna adalah si museum tersebut. Dan gue kan senang, museum, perpustakaan. Dan gue kan senang ke perpus ya. Gue udah datang ke beberapa perpus kayak Melbourne Victoria Library, cantik sekali. Gue nggak tahu gue masih ada footage-nya atau enggak, atau fotonya atau enggak. Gue coba cari. Gue juga pernah di Amsterdam, itu kan ada ada perpustakaan kesenian tertua di Eropa. Gue mampir ke situ, ada footage-nya dari atas karena nggak boleh foto-foto di bawah. Terus gue ke perpustakaan mana lagi ya yang bagus. Bahkan gue juga pernah dan ada di YouTube gue ke Perpustakaan Nasional Indonesia yang baru tuh, yang diklaim sebagai perpustakaan tertinggi di dunia. Karena bentuknya gedung itu kan. Perpustakaan biasanya kan nggak gedung tinggi tuh. Nah yang Indonesia tinggi. Terus gue bilang di video itu, biasanya sih orang ketika bikin perpus sih bukan bangga karena tinggi-tinggian, tapi lengkap-lengkapan koleksi sih biasanya. Nah tapi perpustakaan itu juga cantik sekali. Orang benar-benar ke situ cuma untuk ngelihat interiornya aja, karena nggak ada yang baca bukunya di situ. Bukunya udah benar-benar dijadiin display doang aja. Kayak kalau lu ke Perpustakaan Nasional di Jakarta, pas masuk tuh, nggak tahu sekarang masih atau enggak. Pas masuk tuh kan kanan kirinya tuh kan ada info tentang presiden-presiden Republik Indonesia. Terus lu ketemu kayak ada air mancur buku gitu, buku semua ke atas. Itu adalah buku dijadiin elemen estetis. Rata-rata gitu semua. Yang di Melbourne Victorian Library juga kayak begitu. Semuanya kayak gitu. Dan coba nih ya video-video bentar, foto-foto. Ada karya atau komposisi dari komposer native Vienna, sempat didengerin juga sama gue. Nah setelah itu gue pergi ke sebuah kedai kopi yang legendaris namanya Cafe Central. Gue ada penjelasannya soal Cafe Central. Di belakang gue ini, si perpustakaan ini nggak ada informasi yang pasti. Maksudnya nggak ada tulisan yang jelas gitu. Tapi banyak ahli memprediksi ini tuh didirikan tahun 1360 sekian. Di pertengahan abad ke-14. Sebenarnya buku tertua yang ada di perpus belakang ini juga dari abad ke-14. Jadi kayaknya ada orang punya buku, rumahnya sempit. Dia bilang, taruh di mana ya gue ya? Bikin perpus aja deh. Banyak banget dari tahun 1360-an sampai sekarang. Nah, perpustakaan tua adalah bukan satu-satunya destinasi wisata di Vienna yang tua. Kalau lu search di YouTube, semua destinasi liburan atau destinasi turis di Vienna itu semuanya serba tua. Perpus tua, gedung tua, istana tua, taman tua. Termasuk salah satu yang tua adalah coffee houses-nya. Nah, ini adalah salah satu yang menurut gue paling menarik untuk diperhatiin dan dicermati. Karena budaya minum kopi di Austria, di Vienna terutama, itu sudah ada dari lama sekali. Bahkan konon kalau bukan karena orang Ottoman, nggak ada budaya ngopi di sini. Austria bukanlah tempat tertua ada kopi di Eropa.
pertama kali gue lupa persisnya negaranya, tapi pertama kali di Italia, abis itu di gue lupa, pokoknya ada Prancis, Inggris, Jerman tuh salah satu yang awal-awal. Vienna malah rada belakangan sebenarnya, dan gara-gara perang dengan Ottoman berusaha untuk menaklukkan wilayah ini untuk kedua kalinya tapi gagal. Mereka cabut mundur, yang mereka tinggal adalah biji-biji kopi. Jadi mereka justru yang bawa budaya kopi karena mereka yang terbiasa lebih dahulu kopi. Kalau lu search kan minum kopi juga datangnya dari negara-negara Arab awalnya. Nah terus biji-biji kopi yang ditinggalkan, orang Austria nggak tahu mesti diapain. Kebetulan ada orang Austria yang kerjanya untuk Ottoman waktu itu, dia yang ngerti soal kopi, dia yang memulai dan seterusnya. Nah tapi yang membedakan kebiasaan atau kultur ngopi di sini di Vienna, Austria dibandingkan negara lain adalah kalau di tempat-tempat lain kan ada disebutnya cafe, coffee shops. Di sini juga ada, tapi di sini yang terkenal adalah coffee house, rumah kopi. Untuk menggambarkan buat orang Vienna, ngopi itu lebih dari sekedar minuman untuk menyegarkan mata. Budaya ngopi Amerika, Indonesia, Italia, kemarin gue dari Roma, dan di Vienna emang beda-beda. Kalau lu ke New York aja, lu akan ngelihat bahwa kedai kopi kebanyakan bukanya pagi, tempatnya rata-rata kecil, atau lebih tepatnya mungkin banyak yang kecil. Abis itu jam 5 udah pada tutup. Nggak ada orang ngopi lepas dari jam kantor. Mereka membutuhkan itu untuk seger aja. Kalau di Roma, Italia, kulturnya beda lagi. Nggak ada yang buru-buru dalam ngopi. Mereka bahkan orang Roma tuh agak bingung lihat orang Amerika tuh ngapain sih minum kopi dibawa pergi buru-buru banget. Orang Roma itu kalau minum kopi mah ya, nyantai aja, nggak usah terlalu buru-buru gitu. Ada istilahnya bahkan kata orang Italia, dolce far niente atau the sweetness of doing nothing. Jadi mereka kalau pesan kopi, ya udah minum aja sambil menikmati. Di Indonesia juga mungkin kayak gitu. Kalau misalnya lu ngeliat warung-warung kopi di Sumatera, misalkan di Aceh, waktu itu gue pernah ngeliat sendiri di Blitong dan di berbagai macam tempat di Indonesia. Orang tuh di kedai-kedai kopi itu untuk ngobrol, untuk diskusi. Nah mirip dengan itu, konon katanya orang tuh ketika di Vienna zaman dulu, di coffee houses zaman dulu, coffee houses itu dipakai untuk orang-orang baca koran dan mendiskusikan apa yang mereka baca di koran pada hari itu. Jadi kayak kalau zaman sekarang habis ngeliat ada yang ramai di sosmed terus dibahas gitu. Dulu coffee houses adalah tempat untuk melakukan diskusi-diskusi, dan di Austria, di Vienna tepatnya, banyak banget coffee houses legendaris yang udah ada dari zaman sebelum Perang Dunia Kedua, tapi sayangnya udah bubar gara-gara kena bom. Ada banyak banget coffee houses yang rusak, hancur karena Perang Dunia Kedua. Ini kota ini salah satu kota yang hancurnya ugal-ugalan gara-gara itu. Nah, kopi adalah sesuatu yang udah membudaya di Vienna, tapi Vienna punya gaya kopi sendiri seperti yang gue udah jelasin. Gue pergi ke Cafe Central karena pada zamannya sebelum Perang Dunia Kedua, coffee houses kayak Cafe Central tuh banyak banget dan jadi tempat yang penting. Mozart sama Beethoven itu udah ngomong secara terbuka, udah cerita sama orang-orang bahwa mereka tuh paling senang nulis komposisi itu di coffee houses gitu. Bahkan di antara semua coffee houses itu yang hancur karena Perang Dunia Kedua, yang bertahan itu ya cuman Cafe Central, sama ada satu lagi namanya Cafe Library, itu dari zamannya juga. Intinya sih coffee houses itu kayak cafe tapi gede banget aja gitu. Saking orang Vienna tuh seneng banget ngopi. Nah, selain Beethoven sama Mozart suka ke coffee house, Cafe Central secara spesifik itu udah didatengin sama orang-orang yang dikenal dengan pemikirannya. Lenin, Stalin, Trotsky, termasuk bapak-bapak berkumis kocak. Pada zamannya belum kocak kumisnya. Bapak-bapak yang dikenal dunia dengan kumis kocaknya yang waktu itu datang ke Vienna sebenarnya untuk daftar kuliah seni. Karena dia senang lukis, tapi tidak diterima. Hitler juga sempat nongkrong di
Cafe Central. Jadi itu tempat tuh historis banget lah. Ironis sebenarnya karena Hitler pernah nongkrong di Cafe Central, lalu coffee houses di Vienna pada hancur juga gara-gara Hitler di Perang Dunia Kedua. Mungkin dia bete kali nggak keterima di kampus tersebut. Tapi di situ gue nyobain kopi-kopinya dan ya seperti yang gue jelasin ya, kultur kopinya Vienna tuh beda dengan Roma atau beda dengan Italia atau beda dengan Amerika gitu. Kayak istilah kopi gitu. Kalau misalkan lu di Amerika Serikat kayak di New York, lu bilang one coffee please, dikasih americano, kopi hitam aja gitu, kopi. Kadang-kadang drip coffee. Karena untuk Amerika Serikat, gue ngantuk, gue pengen minum, terus gue pengen bawa ini ke kerja pokoknya. Gue butuh kopi yang banyak gitu. Makanya satu gelas gitu americano, espresso dihajar sama air panas. Kalau lu ke Roma, orang Roma tuh bingung, orang Itali gitu ya, bingung gitu kayak ngapain sih lu kopi untuk dibawa? Kopi itu untuk dinikmati. Dolce far niente, the sweetness of doing nothing. Ketika lu bilang kopi, cafe, un cafe per favore, yang dikasih adalah espresso. Karena ya yang penting kopinya kuat, gue seruput, kelar, udah gue beraktivitas. Kalau Amerika kan nggak. Gue nggak mau nyeruput kopi, gue mau nenggak kopi gitu, makanya kopinya gede. Ketika lu ke Vienna, ada minuman namanya Einspanner. Einspanner itu basically espresso, tapi dikasih whipped cream. Jadi pengen melek juga, tapi tetap cantik. Jadi untuk Amerika yang penting gue melek dan gue bisa kerja lama dengan kopi. Kalau untuk orang Itali yang penting gue melek dan gue menikmati hidup. Kalau untuk orang Vienna yang penting gue melek tapi cantik. Ya itu. Bahkan mereka juga punya melange. Melange itu espresso dikasih susu plus foamnya. Cappuccino basically. Jadi mereka punya istilah sendiri-sendiri. Terus udah dari situ malamnya gue stand up di comedy club gitu, tapi juga seperti yang tadi dijelasin karena nggak ada comedy club, mereka tuh comedy clubnya itu di sebuah Irish bar gitu. Namanya adalah The Comedy Pub, itu dia, The Comedy Pub. Pas gue nyampe ke situ, gue ngeliat ada orang antri panjang banget. Terus gue masuk duluan kan, gue bilang, gue ngisi. Oh lu ngisi ya? Masuk aja, masuk ke dalam gitu. Pas gue masuk ke dalam, ketemu sama satu orang. Belakangan gue kenalan, dia adalah Tito. Dia adalah host acara yang gue isi gitu ya. Jadi itu Irish bar yang gede. Terus dia punya 2 ruangan. Satu di bawah, itu ruangan gedenya untuk main show-nya. Sama satu ruangan yang juga oke, tapi itu ruangan lebih sering dipakai untuk showcase dan untuk open mic. Malam ketika gue datang, itu ada yang stand up di bawah dan penuh. Nggak tahu tuh show-nya siapa, penuh di situ. Tapi gue kan ngisi open mic-nya. Masuk ke situ, dikasih koin sama Tito host-nya, bilang tuker nih sama minum. Terus gue, kalau nggak salah ditukar sama Red Bull. Terus gue masuk, pernyataan Shane soal banyak banget stand up comedian yang nggak disaring, itu kerasa banget di acara yang di Comedy Pub tersebut. Cewek pertama, traveling comedian dari California, kalau nggak salah dari San Francisco atau San Diego. Cewek Asia itu nggak lucu. Saking nggak lucunya, langsung cabut. Yang kedua adalah komedian Meksiko, komedian Brazil, yang sebenarnya semalam sebelumnya, hampir jatuh kopi teh gue. Semalam sebelumnya itu ngisi di AO juga, cuman dia langsung cabut. Nggak ikut ngisi sampai akhir acara karena kan setelah si Shane stand up tuh ada kayak Q&A sama penonton dan gue naik sama Shane, si komedian orang Brazil itu udah cabut. Nah dia ngisi juga, cuman bedanya kalau kemarin dia pecah, di Comedy Pub dia nggak pecah dan dia juga nggak tahu ya presence-nya beda, mungkin dia ngantuk atau dia mabuk dan dia nyalahin penonton. Kalau pada nggak ketawa sih, kalau nggak asik banget sih. Gue tuh nggak bisa ngelakuin pekerjaan gue ini loh tanpa timbal balik dari lu gitu. Terus kata gue kayak komika baru. Setelah itu lebih aneh lagi, ada satu komika trans gitu yang ketika naik ke atas panggung kalimat pertamanya adalah You're not talking? No. Terus langsung gitu dan nggak tahu kenapa judes banget di atas panggung. Aneh banget. Kalau lu jadi stand up comedian dan lu punya persona judes, lu tetap harus menangin hati penonton dulu, baru
keluarin persona Judas belakangan. Kalau dari awal udah Judas, susah untuk bikin penonton ketawa dan gak ada yang ketawa nonton dia. Penonton cuma ketawa ketika dia mulai senyum. Abis itu ada satu komedian yang ya oke lah gitu, lumayan. Terus baru gue, menurut gue cukup pecah, menarik deh. Intinya hari itu adalah pertunjukan terakhir gue sepanjang Eropa dan paling menantang karena crowd-nya rada berat dan Tito berusaha untuk ngangkat semaksimal dia tapi nggak terlalu berhasil. Komedian-komedian juga nggak kunjung lucu. Satu cewek sebelum gue tuh lumayan lucu, namanya siapa, rambutnya rada merah gitu. Baru pas gue jadi lebih enak penontonnya. Nah terus kan break, abis break itu ada sesi Q&A sama penonton. Gue diajak Tito untuk naik ke atas panggung lagi. Dan penonton boleh nanya apapun, terus kami mesti jawab dengan lucu. Itu setengah jam sendiri, dan itu cukup seru. Dan buat gue itu baru, karena kurang lebihnya kan ya kayak open mic hot topic gitu, dilemparin topik terus mesti dilucuin. Nanti gue akan naikin eksklusif untuk member, tapi karena 30 menit, karena panjang, gue taruh untuk yang member satu rasa ke atas ya. Terus, udah deh, habis itu selesai. Habis itu gue ke Christmas market lagi nggak ya? Kayaknya iya deh. Habis itu gue ke Christmas market lagi. Iya nggak ya? Oh, gue ke Christmas marketnya malam tuh sebelum ke situ. Karena kan kalau nggak salah jam 9 tuh yang di Comedy Pub. Jadi gue ke Christmas market sempat minum blue wine atau wine panas. Tapi tidak mabok. Karena kan saya mesti stand up. Jadi habis stand up terus sudah selesai. Terus udahlah. Itulah akhir dari perjalanan panjang 10,000 hour etape Eropa. Yang kebagi dua ya. Kalau lu ngikutin Dota The Weekly Vlog lu tahu di November ada. Di September juga ada. Jadi September ke Eropa, Oktober di New York, November di Eropa lagi. Gitu deh. Itu aja dari gua. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa ada kuis berhadiah ini. Gue umumin di .id Weekly Vlog episode minggu depan. Thank you. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lo akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.